Abi. Bisa tuh balikin Bapak Abi. 5 tahun mana bisa hidup kene, bisa dahar geundah. 5 tahun, 3 tahun sia hidup kene ngora kene bisa sekolah. Ibu, pikir usia. Ajab Allah. Ajab Allah siapa bisa. Halo. Wah, ini suaranya belum kedengeran ya. Kamu masih ke mute kah? Oke, baru kedengeran suaranya. Halo. Halo Kak. Iya, jadi ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya, tipis-tipis Iya, Kak. ya. Halo, boleh kenalin dulu siapa diri kamu, terus nanti kita boleh deh kulik-kulik ceritanya ya. Saya Tiara Octavia dari Cisalak, Subang, anak korban pencurian kekerasan sampai meninggal dunia. Oh, oke. Jadi ini kita spill dulu kali ya. Aku nih nemuin kamu by konten yang cukup viral lah ya. Jadi akunya ngerasa pengen tahu gitu dan cukup apa ya, aku juga ngerasain kayak anak kehilangan orang tua tuh seperti apa gitu ya. Mungkin aku juga bisa ngobrol-ngobrol nih dan orang lain juga bisa tahu apa sih yang sebenarnya tuh kasus kamu nih Tiara yang lagi cukup viral itulah gitu. Jadi boleh ceritain dulu gak sih kasusnya tuh gimana dan kamu kenapa bisa sampai bikin konten gitu, ngerekam tuh kesampaiannya tuh gimana? Coba boleh gak ceritain ke aku dikit? Sebelumnya saya Tiara sama keluarga makasih banget atas kesempatannya. Tanpa kakak mungkin Tiara juga gak bisa buat mencari keadilan, mencari namanya keadilan buat keluarga Tiara itu mungkin lewat kakak, lewat kesempatan ini Tiara berterima kasih. Maaf juga udah mengganggu waktu kakak. Gak apa-apa, ngapain gak enak. Iya. Sebelumnya makasih banget ya Kak. Iya. Makasih banget karena sebelumnya dari awal kejadian sampai sekarang seperti tutup telinga, tutup mulut, tutup mata, dan memang seperti dalam artian disembunyikan karena emang sampai sekarang gak ada berita di luaran sana. Oh, oke. Jadi benar-benar kayak kenapa sampai kasus penghilangan nyawa ayah kamu ini jadi kayak kamu apa sih sebenarnya yang aku pengen lebih kulik kayak gini. Aku pengen tahu perasaan kamu tuh dari kronologi perasaan kamu sampai sekarang tuh kondisinya seperti apa. Boleh ceritain nggak sih spill dulu cerita ayah kamu tuh gimana? Ayah itu seorang petani. Petani padi yang suka jual beli padi sama beras. Oke. Yang notabene dari sehari-harinya itu ya pasti lingkungannya padi, gabah, beras. Dan kejadiannya itu posisinya di lapang terbuka di pinggir jalan provinsi yang memang dalam artian tidak sepi tapi tidak terlalu ramai. Tapi posisi bukan di dalam banget, enggak, di pinggir. Ayah aku itu suka ngejemur padi, gabah, karena namanya padi ada yang kering, ada yang basah. Bukan 1-2 kali ngejemur di sana. Dan ayah aku kerja di padi itu dalam artian bukan 1 tahun, 2 tahun, hampir seumur aku yang umurnya 27 tahun, yang otomatis udah hafal lingkungannya, udah hafal warga-warganya, jadi tidak ada rasa kecurigaan bakal mengalami hal kayak gitu. Pertama itu kejadiannya tanggal 11 apa tuh? 11 Februari 2024. Baru bulan kemarin. Oke. Tiba-tiba ada seorang warga
yang datang ke rumah bilang ke aku, itu bapak berdarah tergeletak di lapang. Kenapa? Ya kita juga gak ada curiga ke arah sana. Kita masih positive thinking kalau mungkin jatuh apa gitu. Kita juga gak mikir karena posisinya gak ada hal mencurigakan ke arah sana. Pas saya bilang coba cari mama, karena posisinya saya lagi di luar di pinggir rumah, sedangkan yang ngasih tahu saya pakai motor, otomatis saya ke arah rumah itu agak jauh. Jadi warga itu yang cepet-cepet ngasih tahu mama, saya bawaan bilang ke suami, bapak berlumuran darah. Selang mama sampai, aku sampai, bapak gak ada yang nolongin. Bapak teh posisinya darah udah kering dari hidung, telinga beberapa ada lukanya. Aku ada punya fotonya kok, Kak. Jadi posisinya itu gak ada, jadi mungkin karena rasa ketakutan atau apa, jadi bapak sengaja letakin aja di bawah kayak gini. Jadi emang lukanya luka sayatan banget, Tete. Aku minta maaf ya, aku sebelumnya ya, ini jadi kamu jadi nge-recall memori-memori kamu, memang masih berat rasanya. Aduh, pertama kayak gini. Jadi udah pada kering, Tete, hidung udah kering, di matanya darah udah kering, karena kita nggak tahu bapak kejadiannya kenapa, jam berapa atau karena apa, kita nggak tahu. Pihak keluarga taunya bapak berlumuran darah aja. Kita juga nggak mikir ada yang nyelakain bapak, enggak. Sama sekali nggak ada kepikiran ya? Ada, karena posisinya kampung sendiri, tahun lahir, tinggal, nggak ada rasa kecurigaan karena 3 desa itu dalam artian saling kenal lah, Teteh, saling tahu gitu warga. Jadi keluarga nggak ada ranah bapak kena apa-apa, enggak. Pas udah kayak gitu teh, mama duluan yang nyampe, langsung kakak aku, suami aku, kita berteriak minta tolong, bantuin dong, bantuin. Enggak bantuin. Jadi warga di depan itu di jalan raya itu cuma bisa ngelihat aja. Tanpa ada yang bantu? Tanpa ada yang bantu. Ada bantu karena kita yang teriak sekeras mungkin sampai datang keluarga kakak bapak, adik bapak yang benar-benar udah dalam artian udah bingung mau kayak gimana ini gotong bapak. Cuma yang gotong itu malah aku, suami, mama sama yang pertama jadi saksi kalau bapak udah tergeletak di bawah yang ngasih tahu. Cuma 4-an teh yang gotong bapak, sedangkan posisinya di sana banyak warga. Cuma menonton. Tanpa harus yang kayak ayo bawa gitu. Ada juga yang kayak itu karena kitanya berteriak. Kok diem? Bantuin dong. Iya bapak, bantuin. Udah bener-bener banyak yang teriak dari keluarga, baru bantu. Udah dari sana dibawa ke puskesmas Cisalak. Ini pas waktu kejadian di puskesmas kayak gini. Baru diperban sama puskesmasnya. Hanya diperban? Iya.
karena posisinya bapaknya udah harus ditangani sama rumah sakit besar. Berarti kondisi bapak tergeletak kayak di lapang itu udah cukup lama ya berarti ya? Udah lemes nggak bisa komunikasi ya? Dalam bernapas cuman kayak apa ya teh, sadar nggak sadar mungkin ya. Kan sakit gak tahu gimana, tapi diajak bicara udah nggak bisa. Karena mungkin pendarahannya yang terlalu banyak keluar menyebabkan bapak hilang kesadaran. Oke. Masih bernapas, cuman kesadarannya mulai menurun. Ke rumah sakit Subang, di rumah sakit Subang ICU-nya penuh sama peralatan kurang cukup. Pihak Subang nyaranin buat dibawa ke rumah sakit Bandung. Oke. Pertama di rumah sakit Bandung itu di Pen juga tidak sanggup. Jadi dibawa ke Hasan Sadikin. Pas hari Minggunya nyampe di Hasan Sadikin itu jam 11 lebihan, setengah 12 itu langsung ditangani sama pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke. Dilayani, langsung lihat, langsung dibersihin bapak teh. Ini teh setelah dibersihan. Oke. Dalam ya lukanya ya? Ini bisa jadi bisa masuk. Jadi bisa masuk. Ini sayatannya ada di sini. Ini telinga yang ini apa namanya teh mau putus. Telinganya mau putus itu? Telinga yang ini. Oh ya Allah, Robi. Setengah udah apa ya itu namanya teh udah gitu-gitu. Pas kan namanya rumah sakit pasti ditanya ya, ini kenapa, pasiennya kenapa. Karena kita nggak ada pikiran ke sana ya kita bilang mungkin jatuh dok, mungkin jatuh sus. Soal punya suka main HP, suka takutnya pas tidur pusing, takutnya gitu. Kalau bapak tuh ada riwayat sakit apa gitu yang bikin keleyang gitu ya? Takutnya diabetesnya kan punya penyakit diabetes. Posisi terakhir bapak diabetesnya lagi menurun. Dalam artian diabetesnya itu dalam kondisi normal. Normal ya semuanya ya. Oke. Gak mikir oh bapak karena apa gitu, enggak, cuman bapak sering main HP. Namanya lagi jaga padi, bosen main HP, takutnya ketiduran, pas bangun pusing. Kita aja yang dalam artian anak muda suka kayak gitu, apalagi orang tua gitu. Nya ke sana. Tapi kata dokter teh, dari lihatan luka-luka ini kayaknya bukan deh katanya teh. Tapi kita coba dulu ya CT scan kepala bapak. Soalnya ada di sininya kayak sabetan teh di sini net. Sini ya, kepala belakang ya. Ada gitu. Jadi Oke. Udah di scan dan hasilnya itu bapak kena benda tajam. Dan dokter bilang ibu bapak korban kekerasan. Di situ juga kamu baru tahu ya, bahwa ayah kamu adalah korban kekerasan ya di situ. Tadinya tidak ada kecurigaan sama sekali. Kita nggak ada kecurigaan sama sekali karena kita nggak mungkin kok di kampung sendiri bisa ngelakuin itu. Jadi benar-benar posisinya aku tahu bapak kayak gitu dari hasil rumah sakit. Dari hasil rumah sakit, pihak rumah sakit juga bilang
Kak, maaf, kalau untuk korban kekerasan tidak bisa pakai BPJS. Tidak bisa BPJS, cuman kami menyarankan kakak bikin laporan pengaduan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Cuman karena posisinya bapaknya lagi darurat, kita buat penanganan pertama dulu, setelah operasi baru teteh urus berkas-berkasnya. Jadi masih dalam artian sedikit ngasih kita napas. Yang penting pasien diselamatin aja dulu. Pas udah hari Selasa, Bapak minggu malam Senin dioperasi jam 10 malam, keluar jam 4 subuh. Lama ya, berarti operasi besar ya? Ya, karena ternyata tempurungnya retak. Oh gitu, ya. Ini yang menyebabkan Bapak hilang kesadaran, Bapak pendarahan cukup hebat karena tulang kepalanya retak. Retaknya sampai serpihan kayak gini. Berarti cukup keras ya, jadi asumsi kita kayaknya itu cukup keras yang kena kepalanya ya. Pas udah kayak gitu, beres dioperasi, Senin Bapak di ruangan ICU, Selasanya dipindahkan ke ruang perawatan. Perawatan ICU-nya langsung saya dipanggil sama pihak administrasi Hasan Sadikin kalau Teteh nggak bisa pakai BPJS dan harus pakai lembaga perlindungan saksi dan korban. Teteh harus bikin laporan ke polisian, kata pihak LPSK. Karena kita dari awalnya berpikir kalau Bapak jatuh, jadi dari awal juga belum bikin laporan apa-apa dari keluarga besar teh. Karena kondisi juga masih shock ya, begitu ya, bisa separah itu ayah gitu ya. Berpikiran positif aja gitu. Dan emang gak ada yang ngurusin karena posisinya pada shock, gemeter, kayak gak nyangka aja. Cuman karena mungkin tuntutan dari LPSK, jadi saya suruh kakak saya bikin laporan. Bikin laporan ini tujuannya buat LPSK bisa mengaper biaya rumah sakit. Dari laporan itu diproses tapi harus nunggu selama 3 bulan dan sampai sekarang LPSK belum ada hasil. Entah di ACC, entah enggak, itu biaya rumah sakit. Oke. Dari pas gitu teh hari Selasa juga dari pihak kepolisian Cisalak, Polsek Cisalak ada ke rumah sakit. Mau menginterogasi Bapak. Datang ke humas rumah sakit, dibicarakan kayak gimana, dipoto, Bapak dipoto. Yang sebelumnya dana masih dalam proses bisa dibilangnya masih proses penghitungan. Pas ada Polsek Cisalak, saya dipanggil, ayam cari itu ya. Saya dipanggil 2 hari, biaya udah keluar sekitar 38 juta. Oke. Udah kayak gitu terus saya minta tolong ke Polsek Cisalak. Pak, tolong bantuin ini soalnya gak di cover BPJS, di covernya sama LPSK, tolong ya, kata saya teh.
bantu kami untuk memenuhi persyaratannya. Karena memang dari laporan sudah ada dan memang hasilnya Bapak korban kekerasan. Udah dari sana dibantu dan tinggal nunggu hasil. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Selang dari sana seminggu kita juga komunikasi sama pihak kepolisian kalau ternyata handphone Bapak dicuri. Dan kamu baru menyadari? Baru menyadari kalau HP Bapak kemana, HP Ayah kemana. Itu baru sadarnya itu pas hari Selasa. Karena ada pihak Polsek Cisalak yang menanyakan HP Bapak mereknya apa, emailnya apa. Terus aku teh sama keluarga teh nyanya, Bapak kemana HP-na? Bapak kemana HP-nya? Kata mama juga. Pas dilacak, ternyata HP ketemu di daerah Tanjung Siang. Tanjung apa tadi ditemukan HP-nya? Di Tanjung Siang. Itu dari lokasi kejadian, lokasinya tuh berapa jauh? Begitu. Berapa kilo jauh, jauh Kak? Jauh. Berapa kalau misalkan kita pikirin setengah jam perjalanan, 1 jam perjalanan kah? Sekitar 30 sampai 40 menit. Oke, jadi cukup jauh ya dari lokasi cukup kamu jauh. Ya. Oke. Karena posisinya ketemu HP itu dari yang beli HP dari konter. Jadi pertama yang ketangkap itu orang yang membeli HP dari konter. Pertama ketahuannya itu HP dari konter hari Selasa itu ada yang ngasih tahu sekitar jam 4, jam setengah 5 Polsek Cisalak menelepon menanyakan ini HP Bapak sama saya dilihat, sama suami saya dilihat, sama mama saya dilihat, dan memang itu HP Bapak. Memang HP-nya ya? Memang HP-nya. Jadi pas hari Selasa pagi itu yang ketangkep itu beli HP dari konter sama yang punya konter. Jadi udah cukup agak jauh lah ya gitu ya. Pas dari hari Selasa, hari Sabtu, Bapak Selasa ke Sabtu itu kesadarannya turun up down, turun naik. Belum sadar. Tapi tidak bisa komunikasi sama sekali ya? Cuma komunikasi sekali, dan itu juga nanya, Bapak nama siapa? Oh, cuma dijawab itu aja? Dijawab sama Bapak, nama Bapak. Udah Bapak langsung tidak sadar lagi. Tidak sadar lagi, berarti emang kesadarannya sangat menurun atas kejadian benturan itu ya? Ya, dan kata dokter, karena namanya juga orang awam, kita mikirnya Bapak itu sadar karena udah bisa ngomong. Oh gitu. Kita nanya, Dok, Bapak udah bisa ngomong meski baru ditanya nama, apa ini sudah sadar? Ibu jangan terlalu berharap lebih ya, kata dokter. Bapak belum sadar sama sekali, ini di bawah alam sadar Bapak. Oke. Karena dari hari Selasa sampai Bapak meninggal Sabtu, Bapak tensinya tinggi sekali. Dokter bilang Bapak tegang, Bapak gelisah, Bapak ketakutan. Sampai demamnya itu bisa sampai 42 derajat. Panas banget kondisinya.
benar-benar dalam artian makin hari makin turun, kesadaran makin turun. Pas hari Sabtu, tiba-tiba Sabtu pagi ada yang hubungin ke saya, Tiara, pelaku utama udah ketangkep. Tetangga sendiri, anak di bawah umur juga, dan posisinya anak sekolah juga. Oke. Ini sebelum kita jauh lagi, aku lebih ngulik soal perasaan kamu ya. Ketika kamu mengetahui pelaku, pikiran pertama kali di otak kamu tuh apa? Orang besar, tatoan, preman. Ternyata bukan. Bukan. Anak kecil, anak 13 tahun, anak 15 tahun, anak 17 tahun, dan anak 19 tahun. Yang kita pikir bapak-bapak bertato, preman, karena dari benturan bapak, luka-luka bapak ini nggak mungkin sama anak kecil. Ini pasti sama orang dewasa. Kita dari awal mikirnya, oh mungkin yang mau nyuri padi dan posisinya itu mungkin orang dewasa yang bapak nggak sanggup buat ngelawan. Jadi tidak ada berpikiran, agak shock ya pasti ya kamu mengetahuinya itu kayak itu anak kecil ternyata gitu loh. Pas saya dikasih tahu anak kelas berapa, sekolah di mana, orang mana, gak bisa ngomong, malah kayak gak bisa ngomong sama sekali. Kayak, hah? Kayak, ini makanya disuruh deh. Gak mungkin, ini pasti ada orang gedenya deh, bapak-bapaknya. Aku sampai mikir kayak gitu. Kok bisa anak kecil kayak gitu? Oke. Jadi aku paham nih. Tapi aku lebih mau kulik lagi sebenarnya. Ini aku pengen ngulik kamunya sih. Setelah kamu memperjuangkan kasus ayah kamu, sekarang udah lebih, ini kan Ramadan pertama tanpa ayah kamu. Sekarang kamu lagi ngerasain apa sih? Hilang arah. Gak tahu arah aku mau kemana. Siapa yang nanti kedepannya jadi garda terdepan buat aku? Karena ayah aku sosok yang paling benar-benar jadi garda terdepan buat keluarga. Sebelum ada kejadian memang ada beberapa masalah dan sosok ayah yang siap. Sosok ayah yang jadi benar penolong buat anaknya, buat istrinya, buat cucunya. Apapun dilakukan. Pas sekarang ayah nggak ada, kayak mau ini salah, mau gerak salah, diam salah, dan kayak gelap aja. Yang sebelum bapak pergi ke ladang buat jaga itu, terakhir saya ngasih makan. Yang tiap hari suka ada di posisi kursi kesayangannya nonton TV, sekarang nggak ada. Yang biasanya marah-marah, yang biasanya bilang si Iya mana, nggak ada. Jadi siapa lagi? Nggak ada pahlawan. Karena dari sebelum-sebelumnya memang keluarga kami ada beberapa masalah. Jadi ayah itu kayak sosok garda terdepan. Kalau kami yang ngehadapinya suka nggak beres, tapi kalau ayah yang ngehadapinya pasti beres. Dan masalah sebelum kejadian ini belum tuntas, siapa yang bakal ngebantu? Dan bukan masalah sepele, belum tuntas masalah.
ayah aku itu dalam artian tulang punggung, bener-bener tulang punggung banget buat keluarga inti, buat keluarga besar. Jadi sekarang nggak ada teh kayak ngerasa kedepannya bakal gimana, siapa yang bakal menghadapi orang-orang itu, karena sebelumnya kan memang ada masalah. Nanti yang bakal menghadapi mereka siapa ya? Ada bapak aja kami suka ditindas, apalagi gak ada bapak gitu. Kok mereka ngehilangin seorang ayah, kenapa nggak mikirin anaknya, nggak mikirin istrinya? Kenapa cuma karena uang yang dikasih dari penjualan HP, kenapa bisa harus ngehilangin nyawa? Ayah aku tuh karena mereka teh yang posisinya kan ayah aku teh suka ngomongnya teh bisa dimengerti, enak bicaranya, paham. Jadi yang ada permasalahan keuangan itu bisa dimengerti kalau posisinya emang keluarga kami lagi kesulitan keuangan. Jadi mereka juga mengerti kalau ayah yang ngejelasinnya. Tapi kalau anak-anak nanti ngejelasinnya apa mereka mengerti? Siapa yang nolong aku? Kenapa sih, kata aku tuh, kalaupun mau mencuri kenapa nggak curi padinya aja? Kalaupun mau nyuri kenapa nggak ayah akunya tuh disekap aja, ditutup matanya? Kenapa harus dipukul? Toh ada posisinya lagi tidur gitu. Itu yang aku ngerasa, kalaupun butuh uang 45.000 ngomong kek gitu, jangan sampai nyawa orang hilang. Iya, 3 anak itu dibayar 45.000 dari penjualan HP. Astagfirullahaladzim. Saya tahu mereka dibayar 45.000 itu dari waktu sidang dakwaan pertama. Jadi gara-gara 45.000 mungkin mereka juga nggak tahu bakal dapat segitu kali. Mungkin mereka nyangkanya akan dapat lebih besar gitu ya. Cuman ini kita bisa underline bahwa mereka masing-masing mendapatkan uang yang tidak begitu banyak, tapi nyawa bisa hilang ya. Iya, karena posisinya kan mereka mikirnya mau ngambil padi yang harganya posisinya itu lagi, beras kan lagi mahal. Otomatis kalau jadi beras pasti dapat mahal. Iya. Kenapa nggak padinya aja yang diambil? Kenapa harus ayah aku dipukul? Kalaupun takut ketahuan kan bisa pakai karung ditutupin. Iya, betul. Bisa kan, toh mereka 4 orang, bisa mungkin ditali di tihang ditutupin. Kenapa harus dipukul? Karena posisinya waktu itu kejadiannya ada HP di samping, HP yang diambil dijual 250, sama pelaku utama dibagi 3 anak itu dikasih 45.000. Itu yang saya bikin kaget itu pas saya video kejadian itu, nggak ada yang menyemangati saya. Pada lokasi tersebut mereka fokus ke keluarga pelaku, ke pelaku menyemangati, tapi ke keluarga saya enggak. Keluarga ada yang bisa pingsan aja didiamkan. Tapi insya Allah ada aku yang bisa dengerin kamu, ngedukung kamu sebagai. Terima kasih ya, karena aku mau sama siapa lagi? Iya. Aduh, aku nyesek sekali denger ceritanya. Aduh, ya udah Tiara, semoga nanti teman-teman di Phoenix dan Kasih Panggung juga bisa memberi dukungan dan doa. Amin. Semoga kita menemukan pokoknya Tiara, segala ujian gitu. Segala ujian yang dibutuhkan gitu. Semangat kakak, semangat dari teman-teman kakak. Tiara kalau nggak ada semangat mungkin udah kemana gitu.
harus semangat ya, masih ada anak di rumah. Iya. Ada anak, ada mama, ada keluarga, ada suami, pokoknya harus tetap semangat. Insya Allah segala ujian itu pasti ada maksudnya, namanya ujian pasti mau naik pangkat. Insya Amin. Allah derajatnya ditinggikan dengan segala apapun ya kejadian ada, pasti Allah tuh mengambil sesuatu digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin belum sekarang karena emang kita belum siap. Ya. Emang harus lewat ini dulu. Ya, Tiara. Sakit banget. Sakit bangetnya itu, kalaupun orang gede wajar, ini anak kecil aja itu. Katanya dipukulnya sama balok besar sama besi juga. Ya semoga Tiara nanti ya susah sih kalau ngomong jangan dipikirin dulu, tapi yang jelas semoga di bulan Ramadan ini Tiara walaupun rasanya gelap tapi ibadahnya tetap baik ya, tetap doakan Bapak gitu. Pasti Bapak di sana juga merindukan Al-Fatihah dari kita. Pasti dia udah cukup bangga sama Tiara, sudah banyak berjuang sama keluarga. Semoga Tiara dan keluarga tetap, aku sabar, mungkin terdengar munafik sekarang, tapi itulah jalan Allah. Kita nggak ada yang tahu beneran. Mungkin Bapak udah di surga ya Kak ya? Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang bikin sakitnya itu ngerasa kalau nggak adil, memang nggak adil. Tapi masa kita harus nyalahin Tuhan? Enggak. Itu. Enggak. Allah tuh tidak pernah salah. Allah tuh Mungkin udah perjanjian ayah sama yang Maha Kuasa, yang ganjarannya mungkin lebih indah di dunia, lebih indah dari dunia, mungkin di akhiratnya paling ditempatin paling indah. Kayak ngerasa Bapak udah di surga, iya pengen semua gitu, tapi ya di sini buat kejaga Mama, jaga anak siapa. Bapak tuh paling deket sama aku dari kecil, deket banget. Meski aku tuh teman berantem sama Bapak tuh, tapi Bapak paling care. Kayak ngerasa aku tuh kehilangan semuanya aja. Kenapa anak-anak itu tega? Padahal ada salah satu pelaku yang baru aja ayahnya meninggal. Dia juga ngerasa mungkin dia kehilangan ayah gimana. Kok bisa, kok tega nyakitin ayah yang udah tua, sendirian di gubuk, malam-malam. Kalaupun mau ngambil ya ngambil aja. Kan posisinya lagi tidur. Posisinya yang bikin sakitnya lagi tidur. Bapak nggak ada perlawanan. Itu yang sakit hati, yang paling bikin dada sakit banget. Bapaknya nggak ada perlawanan, lagi tidur. Bisa kok ngambil padi. Toh Bapak juga orangnya kalau udah tidur nyenyak banget, susah bangunnya. Itu yang bikin sakit. Kalau dari awal pingin ngambil padi ya udah ngambil, gak usah sambil mukul. Tuh udah posisinya 4 orang pasti cepet kok ngambil padi. Kalau nggak berisi, apalagi posisinya itu gelap, gak akan kelihatan. Aku juga nggak tahu mereka eksekusi bapaknya jam berapa, rekonstruksi nggak ada. Aku minta keadilan sama siapa tuh kakak? Sekarang juga yang dewasa takutnya malah diintimidasi dari sana sini. Gara-gara video viral itu aku malah disalahin. Wajar gak sih aku meluapin rasa kekecewaan aku karena memang gak adil. Kenapa aku bikin video kayak gitu disalahin?
dibilang jangan bikin video kayak gitu, nanti kamu Ya udah. Ya semoga kita bisa dengerin curhatannya Tiara ya di sini. Ya kita cuman bisa bantu untuk mendengarkan cerita apa yang Tiara rasakan, semoga apa yang Tiara inginkan untuk Bapak. Semoga yang kusebutkan lagi, tidak ada manusia diberikan ujian melampaui batas dia. Mungkin nih batas sabarnya Tiara dan keluarga lagi diuji, dan kita nggak tahu Allah lagi punya rencana apa untuk Tiara dan keluarga. Semoga pasti yang terbaik. Allah tuh nggak mungkin ngambil sesuatu digantikan sama yang lebih baik, walaupun ayah itu tidak akan pernah tergantikan ya. Tiara makasih ya udah kamu banyak makasih ya udah dengerin. Iya, aku yang makasih juga. Semoga ya udah, aku titip salam ya buat keluarga. Semoga nanti aku ada kesempatan juga main ke sana mungkin sama tim, sama anak-anak semuanya di sini. Doakan ya, semoga kita bisa bertemu secepatnya. Nanti kabar-kabaran, semoga ya, aku pengennya kita sehat-sehat. Ramadan kita tinggal seminggu lagi nih, jadi mohon maaf lahir batin kalau misalkan aku dan tim kurang responsif atau kurang cepat. Jadi Tiara makasih banyak ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, semoga dari podcast ini, amin, Tiara semangat lagi. Harus dong, harus. Kamu udah, nanti kita pokoknya ngobrol-ngobrol by DM atau mau Instagram aku, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya perkembangannya gimana ya. Karena gara-gara video itu Tiara sempet down. Aku harus semangat lagi buat ngejar keadilan untuk pelaku utamanya, biar dihukum setimpal-timpalnya, biar gak kayak kejadian kemarin yang cuma 3 tahun dari tuntutan 7 tahun. Oke. Tiara, pokoknya tetap semangat ya, jangan ya, kita berdoa, kita punya Allah. Semoga apapun yang Allah bilang kun fayakun jadi, Allah pasti terapkan. Dah gitu aja. Amin. Terima kasih ya. Kasih Tiara, udah ngobrol-ngobrol. Ya udah ya. Bye Tiara. Salam ya buat keluarga ya. Ya. Bye. Assalamualaikum. Oke. Ya guys, tadi sudah cukup banyak ngobrol sama Tiara yang tim Phoenix sudah temukan di salah satu TikTok viral lah ya. Semoga kita ambil hikmahnya aja yang terjadi. Semoga kita selalu jadi orang yang dilindungi untuk Tiara dan keluarga. Aku tidak bisa punya kata apa-apa, tapi yang jelas Allah memberi cobaan sesuatu sesuai kapasitasnya. Insya Allah bapaknya Tiara husnul khotimah, dan pasti bapak di sana sudah bangga sekali sama Tiara gitu. Jadi untuk kalian yang nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe, and see you next time. Bye.